Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu mencoba membongkar mafia-mafia tambang yang kini tengah diperbincangkan di Raja Ampat. Diketahui, Said Didu sempat diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara Minerba pada tahun 2015 silam. Namun jabatan tersebut gagal didapat Said Didu. Ia berpendapat ada orang yang menjegal langkahnya. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Merubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Abraham Samad pun membenarkan pengubahan undang-undang tersebut. Betul saya ingat, sahur Abraham Samad. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah hingga semua memudahkan perusahaan pertambangan karena tak perlu analisis mengenai dampak lingkungan hidup AMDAL. Terus abis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, udahlah Jokowi memang ini menjual negara ini. Ucapnya berkali-kali. Tak berhenti di sana, Said Didu juga menyinggung pembuatan PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Nah, saatnya kita membuka semua, siapa di balik ini semua? Jangan Jokowi semualah, Airlangga Hartanto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN. Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan, tegas Said Didu. Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya. Saat itu izin tambang dan hutan dibatalkan, tapi dipindahkan ke Menteri Investasi, Bahlil pada saat itu. Pada saat itu terjadi persaingan antara Menko Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil. Kelihatannya pada saat itu anak emasnya pindah, dari Luhut ke Bahlil mulai 2022, jelasnya. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil.